Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul ketika Bribtu Johnny sudah berdiri di pinggir jalan dengan rompi hijau menyala, meniup peluit dengan wajah bosan. Jakarta, seperti biasa, macet dan penuh dengan pengendara yang tidak sabar. Sebagai polisi lalu lintas, seharusnya tugasnya adalah menertibkan keadaan. Tapi bagi Johnny, ada hal lain yang lebih menarik daripada sekadar mengatur lalu lintas, mencari tambahan uang rokok dari para pelanggar yang kurang beruntung. Sudah bertahun-tahun ia menjalankan trik ini, dan sejauh ini, tidak ada yang berani macam-macam. Baginya, hari ini hanyalah hari biasa, atau setidaknya, itulah yang ia kira. Dari kejauhan, Johnny melihat sebuah motor sport melaju di jalur yang salah, menerobos lampu merah tanpa ragu. Pengendaranya mengenakan jaket hitam dan helm full face, tampak percaya diri seolah aturan tidak berlaku baginya. Mata Johnny langsung berbinar. Ini adalah target empuk. Motor mahal biasanya berarti pemiliknya punya uang. Dengan sigap, ia melambaikan tangan, memberi isyarat agar pengendara itu menepi. Motor berhenti perlahan di pinggir jalan, dan pria itu tetap duduk tenang di atasnya, tak sedikit pun menunjukkan kepanikan seperti kebanyakan pelanggar lainnya. Johnny berjalan mendekat dengan sikap layaknya seorang raja yang baru saja menangkap pencuri. "Pagi, Pak, ngebut banget, buru-buru kemana?" tanyanya dengan nada dibuat-buat ramah. Pria itu tidak langsung menjawab, hanya merogoh dompet dari jaketnya dan menyerahkan SIM serta STNK tanpa banyak bicara. Johnny mengambilnya dan berpura-pura memeriksa dengan saksama, padahal yang ia cari bukan pelanggaran, melainkan celah untuk meminta uang damai. Dengan menghela napas panjang, ia menggelengkan kepala, seolah-olah baru saja menemukan masalah besar. "Waduh, Pak, ini pelanggarannya berat, loh. Bisa kena sidang nanti. Tapi ya, kalau mau beres di sini, saya bisa bantu." Pria itu akhirnya berbicara, suaranya datar tanpa emosi. "Mau beres di sini, maksudnya bagaimana?" Johnny tersenyum miring, yakin bahwa mangsanya sudah masuk perangkap. "Ya, tahu sendiri, Pak. Biar nggak ribet, kita selesaikan di tempat saja." Tangan Johnny terulur sedikit, kode yang sudah terlalu sering ia gunakan kepada pengendara lain. Tanpa ragu, pria itu mengambil sejumlah uang dari dompetnya dan menyelipkannya ke tangan Johnny dengan gerakan halus. Johnny menimbang uang itu dalam genggaman, cukup banyak untuk satu kali sarapan mewah. Merasa puas, ia mengangguk dan mengembalikan SIM serta STNK pria itu. "Hati-hati di jalan, Pak," katanya dengan nada puas, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Saat motor sport itu melaju pergi, Johnny bersiul kecil, merasa hari ini akan menjadi hari yang menguntungkan. Namun, beberapa meter dari tempatnya berdiri, seorang perwira polisi lain yang mengawasi dari jauh tampak mengeluarkan ponselnya dan mengetik sesuatu dengan cepat. Pesan yang ia kirim berbunyi, "Bribtu Johnny baru saja menilang dan memalak anggota Pas Pampres." Saya ulangi, Johnny memalak orang yang salah. Bribtu Johnny masih berdiri di pinggir jalan dengan senyum puas, menggenggam lembaran uang yang baru saja ia dapatkan. Ia merasa menang. Seperti biasa, tidak ada yang berani melawan aturan jalanan versinya. Dengan santai, ia memasukkan uang itu ke dalam saku, menyesap kopi instan yang mulai dingin, dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tanpa ia sadari, roda nasib mulai berputar, dan kali ini, ia bukan lagi pihak yang beruntung. Dari kejauhan, sebuah mobil patroli berwarna hitam melaju pelan mendekatinya. Johnny masih tak curiga, sampai kaca mobil itu turun, memperlihatkan wajah keras atasannya, Kompol Rudy, yang menatapnya dengan ekspresi dingin. "Johnny, ikut saya sekarang," kata Kompol Rudy tanpa basa-basi. Nada suaranya berat, tidak seperti biasanya. Hati Johnny mulai tak enak, tapi ia tetap memasang wajah santai. "Ada apa, Komandan?" tanyanya sambil berusaha tersenyum. Kompol Rudy tidak menjawab, hanya menatapnya tajam dan menunjuk kursi penumpang. Johnny menelan ludah, lalu menurut. Mobil melaju tanpa suara, meninggalkan pos tempat Johnny biasa bekerja. Di dalam mobil, udara terasa tegang. Tak lama kemudian, ponsel Kompol Rudy bergetar. Ia mengangkatnya, mendengarkan beberapa detik, lalu menoleh ke Johnny dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya meremang. "Kamu benar-benar sudah gila, Johnny," katanya pelan, tapi penuh tekanan. Johnny semakin gelisah. "Sebenarnya ada apa, Komandan?"
Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Kompol Rudy mengambil sebuah foto dari dashboard dan melemparkannya ke pangkuan Johnny. Saat ia melihatnya, wajahnya langsung pucat. Itu adalah foto pria yang tadi pagi ia tilang, pria yang dengan santainya menyerahkan uang damai kepadanya. Namun, kali ini, pria itu terlihat dalam pakaian dinas lengkap, dengan emblem yang tak bisa disalahartikan. Pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres. Johnny merasakan jantungnya hampir berhenti berdetak. Kamu bukan cuma menilang orang yang salah, kamu memalak orang yang salah, lanjut Kompol Rudy, suaranya penuh kemarahan. Mobil berhenti di depan kantor polisi, tapi sebelum Johnny bisa mengatur napasnya, pintu mobil lain terbuka di sampingnya. Dua pria berbadan tegap dengan jas hitam keluar, menatapnya tanpa ekspresi. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata dengan nada datar, "Bribtu Johnny, Anda harus ikut dengan kami sekarang." Johnny menoleh panik ke Kompol Rudy, berharap mendapat perlindungan. Tapi Kompol Rudy hanya menghela napas panjang. "Kau cari masalah sendiri, Johnny. Sekarang hadapi." Johnny merasa seperti baru saja dijatuhkan ke dalam lubang yang gelap. Ini bukan lagi soal dimarahi atasan atau dipindahkan ke daerah lain. Ini lebih besar dari semua masalah yang pernah ia hadapi. Tangannya dingin, napasnya pendek-pendek. Dengan langkah berat, ia keluar dari mobil dan mengikuti kedua pria itu. Pintu mobil hitam terbuka, menelannya ke dalam ketidakpastian. Satu hal yang jelas, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Mobil hitam itu melaju dengan tenang, tapi di dalamnya, Bribtu Johnny merasa seperti sedang diantar menuju eksekusi. Ia duduk di antara dua pria tegap yang tidak banyak bicara, wajah mereka tanpa ekspresi, membuat suasana semakin mencekam. Johnny mencoba berpikir jernih. Mungkin ini hanya peringatan, mungkin mereka hanya ingin memberinya teguran keras. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin buruk perasaannya. Jantungnya berdegup cepat saat mobil melewati beberapa pos penjagaan ketat, sampai akhirnya berhenti di sebuah gedung yang tidak asing baginya, markas besar pasukan pengamanan presiden. Lututnya hampir lemas. Ini bukan sekadar teguran, ini masalah besar. Pintu mobil terbuka, dan Johnny diseret keluar dengan tegas. Ia tidak diborgol, tapi cengkeraman di lengannya cukup kuat untuk memastikan ia tidak akan kemana-mana. Mereka membawanya melewati lorong panjang yang dipenuhi para prajurit berseragam. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah bumi menekan pundaknya. Johnny menelan ludah saat melihat pintu di ujung lorong terbuka, memperlihatkan ruangan dengan meja besar dan seorang pria duduk di sana, Kapten Andika, pria yang ia tilang dan palak tadi pagi. Kali ini, pria itu tidak memakai helm atau jaket, hanya seragam dinas lengkap dengan tatapan dingin yang membuat Johnny merasa semakin kecil. "Duduk," perintah Kapten Andika. Suaranya tidak keras, tapi memiliki bobot yang membuat Johnny menurut tanpa berpikir. Ia duduk di kursi berhadapan langsung dengan pria itu. Kapten Andika mengeluarkan dompetnya, menarik satu kartu, dan melemparkannya ke atas meja. Johnny menatapnya, itu adalah kartu identitas resmi pasukan pengamanan presiden dengan foto Kapten Andika di atasnya. "Kau lihat ini?" tanya Kapten Andika pelan. Johnny mengangguk cepat, tenggorokannya terasa kering. "Tadi pagi kau bahkan tidak melihat kartu ini, kan? Kau hanya peduli dengan uang yang bisa kau dapatkan." Johnny ingin membela diri, mengatakan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, tapi lidahnya terasa keluh. Kapten Andika menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Johnny dengan mata tajam. "Kau tahu apa yang bisa terjadi padamu sekarang?" lanjutnya. "Aku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan. Aku bisa memastikan kau tidak akan pernah mengenakan seragam itu lagi." Johnny semakin pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sudah membayangkan dirinya dipecat dengan tidak hormat, namanya menjadi bahan pembicaraan media, dan hidupnya hancur dalam semalam. Tapi Kapten Andika tidak berhenti di situ. Ia menatap Johnny dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Tapi aku juga bisa memberimu kesempatan," katanya, suaranya sedikit lebih pelan. Johnny mengangkat wajahnya, mata penuh harapan. "Kesempatan," ulangnya lirih. Kapten Andika menyeringai tipis. "Ya, kesempatan untuk membuktikan bahwa kau bukan hanya seorang polisi jalanan yang mencari keuntungan. Tapi untuk itu, kau harus menerima apapun yang akan terjadi selanjutnya." Johnny tidak tahu apakah ini sebuah pertolongan atau perangkap lain. Yang jelas, ia tidak punya pilihan selain mengikuti arus.
Bribtu Joni duduk terpaku, pikirannya berkecamuk. Kata-kata Kapten Andika masih terngiang di telinganya, kesempatan. Tapi kesempatan seperti apa? Apakah ini hanya permainan sebelum ia benar-benar dijatuhkan? Tenggorokannya terasa kering, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia ingin bertanya, ingin memastikan nasibnya, tetapi tatapan Kapten Andika membuatnya ragu. Keheningan di ruangan itu begitu mencekam hingga suara jarum jam pun terdengar seperti dentuman palu godam. Hidupnya kini di tangan pria yang pagi tadi ia perlakukan seperti mangsa empuk. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Seorang perwira tinggi berseragam masuk dengan wajah serius, diikuti seorang pria bersetelan rapi yang terlihat seperti pejabat pemerintahan. Joni semakin cemas. Apakah ini berarti kasusnya sudah sampai ke petinggi negara? Ia menelan ludah saat pria bersetelan itu berbicara. Kapten Andika, apakah ini polisi yang tadi pagi terlibat insiden? Andika mengangguk pelan. Pria itu menatap Joni tajam, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari map yang ia bawa. Kami sudah menerima laporan dan rekaman kejadian tadi pagi. Tindakan seperti ini tidak bisa ditoleransi. Polisi seperti ini hanya mencoreng institusi. Joni merasa seperti perutnya dihantam palu. Rekaman kejadian, berarti semua sudah terdokumentasikan, cara ia menilang, meminta uang damai, bahkan bagaimana ia tidak memperhatikan identitas Kapten Andika. Ia ingin menghilang, ingin berteriak bahwa ini semua kesalahpahaman, tapi apa gunanya? Bukti sudah ada, wajahnya pasti sudah terpampang di layar-layar rapat para petinggi. Kariernya hancur, ia bahkan belum sempat menyisihkan uang yang cukup untuk membuka usaha jika suatu saat ia pensiun. Kini, semuanya berantakan hanya karena satu kesalahan fatal. Namun, sebelum pria itu bisa melanjutkan, Kapten Andika mengangkat tangan, menghentikan pembicaraan. Saya ingin mengusulkan sesuatu, katanya dengan suara datar. Semua orang di ruangan menoleh padanya. Bribtu Joni memang bersalah. Tapi sebelum kita langsung membuangnya, bagaimana kalau kita lihat apakah ia masih bisa berguna? Mata Joni membelalak. Apa maksudnya? Kapten Andika menatapnya tajam, lalu berbicara dengan nada penuh makna. Kita butuh orang yang mengerti jalanan, yang tahu bagaimana berpikir seperti preman jalanan. Kita bisa manfaatkan dia. Hening. Perwira tinggi dan pejabat itu saling bertukar pandang, sementara Joni semakin kebingungan. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan pekerjaannya, ini terdengar seperti sesuatu yang jauh lebih besar. Apakah ini jebakan lain, atau benar-benar sebuah kesempatan? Joni tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, ia baru saja terlempar ke dalam permainan yang jauh di luar kendalinya. Bribtu Joni tidak tahu apakah ia baru saja diselamatkan atau dilempar ke dalam situasi yang lebih buruk. Kata-kata Kapten Andika masih terngiang di kepalanya, kita butuh orang yang mengerti jalanan. Ia tidak berani berharap terlalu tinggi, tapi satu hal yang pasti, untuk saat ini, ia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan kariernya. Namun, kesempatan seperti apa? Joni tidak bisa menebak. Yang jelas, ia masih berada di markas Pas Pampres, tempat yang seharusnya tak pernah ia masuki, apalagi sebagai pesakitan. Beberapa menit setelah pertemuan tegang itu, seorang prajurit Pas Pampres datang menjemputnya. Ikut saya, katanya singkat. Joni hanya menurut. Mereka berjalan melewati lorong-lorong panjang dengan pencahayaan putih bersih. Setiap orang yang mereka lewati menatapnya dengan dingin, seolah ia hanyalah sampah yang kebetulan tersesat di lingkungan mereka. Joni menelan ludah, ia adalah polisi, tapi di tempat ini, ia bukan siapa-siapa. Langkahnya terasa berat, seperti tengah menuju ruang interogasi militer. Pintu besar di ujung lorong terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang lebih luas. Kapten Andika sudah menunggunya di sana, duduk di balik meja dengan ekspresi yang sulit ditebak. Duduk, perintahnya. Joni segera menurut, meskipun rasa cemas masih menekan dadanya. Kapten Andika menyilangkan tangan dan menatapnya tajam. Kau mungkin bertanya-tanya kenapa aku tidak langsung menyerahkanmu untuk diproses hukum, katanya, suaranya tenang namun mengandung ancaman. Joni hanya diam, tak berani menanggapi. Kapten Andika menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kau memang polisi yang korup, tapi aku juga tahu kau bukan satu-satunya. Jalanan Jakarta penuh dengan polisi sepertimu, yang lebih mementingkan uang daripada tugas, katanya dingin. Namun, berbeda dari yang lain,
kau baru saja menipu orang yang salah, dan itu memberimu satu keunggulan, kau bisa belajar dari kesalahan ini. Johnny menelan ludah. Belajar? Belajar bagaimana? Sebelum ia bisa bertanya, Kapten Andika melanjutkan. Aku ingin melihat seberapa kuat kau bertahan dalam situasi yang tidak bisa kau kendalikan. Mulai besok, kau akan menjalani latihan di sini. Tidak ada pangkat, tidak ada seragam, dan tidak ada uang yang bisa menyelamatkanmu. Kalau kau bertahan, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan kariermu. Johnny ingin protes, ingin mengatakan bahwa ini bukan bagian dari pekerjaannya, tapi ia tahu tak ada gunanya. Di tempat ini, perintah adalah hukum. Ia baru saja masuk ke dalam neraka yang sama sekali tidak ia bayangkan. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya muncul, Bribtu Johnny sudah berdiri di lapangan terbuka dalam kompleks markas Pas Pampres. Tubuhnya masih terasa kaku setelah semalaman hampir tak bisa tidur, dihantui ketakutan tentang apa yang akan terjadi. Ia masih mengenakan pakaian dinasnya, tetapi tanpa atribut apapun. Di hadapannya, seorang instruktur berbadan tegap berdiri dengan ekspresi dingin. Mulai sekarang, kau bukan polisi, kata instruktur itu dengan suara keras. Kau adalah sampah yang harus kami bentuk ulang. Jika kau berpikir bisa bertahan dengan mental pengemis jalananmu, lebih baik kau keluar sekarang. Johnny tidak menjawab, meskipun hatinya bergolak. Ia tidak pernah merasakan tekanan seperti ini sebelumnya. Sebagai polisi lalu lintas, ia terbiasa berada di posisi yang berkuasa, mengendalikan jalanan, mengatur kendaraan, dan terkadang, memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Tapi di sini, ia bukan siapa-siapa. Sebelum ia bisa memproses semua ini, latihan dimulai. Tanpa banyak basa-basi, ia diperintahkan untuk berlari keliling lapangan dengan membawa ransel berisi beban, di bawah terik matahari yang semakin menyengat. Waktu berjalan lambat, peluh membasahi tubuhnya, napasnya memburu. Latihan yang diberikan tidak masuk akal bagi seseorang yang selama ini hanya berdiri di pinggir jalan, meniup peluit, dan mengangkat tangan. Push up, sit up, lari sprint, semuanya dilakukan tanpa ampun, tanpa ada kesempatan untuk mengeluh. Setiap kali ia menunjukkan tanda kelelahan, instruktur hanya menyeringai sinis dan berteriak, kau pikir orang-orang yang kau pala di jalanan itu lemah? Kau lebih lemah dari mereka. Kata-kata itu menusuk harga dirinya, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk melawan. Saat latihan hampir berakhir, Johnny merasa kepalanya berputar. Pandangannya kabur, tubuhnya nyaris ambruk. Namun, tepat saat ia merasa tidak bisa melanjutkan, Kapten Andika muncul, berdiri di tepi lapangan dengan tangan bersedekap. Tanpa ekspresi, ia hanya berkata, jika kau menyerah sekarang, kau boleh pergi. Tapi kau juga tahu konsekuensinya. Johnny tahu maksudnya. Jika ia keluar dari sini, ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kehormatannya. Ia akan dicap sebagai pecundang seumur hidup. Dengan sisa tenaga, Johnny menggertakkan giginya dan kembali berdiri. Tubuhnya gemetar, tapi ia menolak untuk jatuh. Kapten Andika mengangguk kecil, lalu berbalik pergi. Instruktur di sampingnya menyeringai puas. Sekarang kau mulai paham, katanya pelan. Johnny tidak menjawab, hanya mengatur napasnya yang tersengal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya berada di zona nyaman, dan sekarang, ia sedang dipaksa keluar darinya. Dan ini baru permulaan. Hari demi hari berlalu, dan Bribtu Johnny mulai merasakan neraka sesungguhnya. Latihan di markas Pas Pampres bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga mental. Setiap pagi, ia harus bangun sebelum matahari terbit, menjalani siksaan fisik tanpa ampun, lalu menghadapi sesi pelatihan taktis yang membuat otaknya hampir meledak. Berbagai skenario disimulasikan, bagaimana menghadapi ancaman di lapangan, bagaimana membaca situasi berbahaya, dan yang paling berat baginya, bagaimana menjadi polisi yang sebenarnya, bukan hanya tukang pala berseragam. Namun, yang paling menyiksa bukanlah rasa sakit di tubuhnya, melainkan kenyataan yang perlahan-lahan meresap ke dalam pikirannya. Selama ini, ia bukan penegak hukum. Ia hanya preman berseragam. Setiap kali ia diminta menganalisis rekaman tilangnya sendiri, melihat bagaimana ia memperlakukan pengendara dengan semena-mena, ia merasa seperti melihat orang lain, seseorang yang ia benci. Kapten Andika tidak pernah berkata kasar atau menghina, tetapi setiap kata-katanya adalah cermin yang memaksa Johnny melihat dirinya apa adanya.
Suatu malam, setelah latihan brutal yang membuatnya hampir pingsan, Johnny duduk di sudut baraknya, menatap tangan yang gemetar. Apakah ini semua sepadan? Ia bisa saja menyerah, menerima nasib, dan kembali ke kehidupannya yang lama, mungkin dengan pekerjaan lain yang lebih mudah, jauh dari disiplin militer ini. Namun, setiap kali ia berpikir untuk menyerah, wajah Kapten Andika terlintas di benaknya, dengan tatapan yang seolah berkata, "Aku memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan." Keesokan harinya, Johnny menghadapi ujian pertamanya. Ia dipasangkan dengan anggota Pas Pampres dalam simulasi pengamanan VIP. Dalam skenario ini, ia harus mengawal seorang pejabat dari ancaman potensial. Namun, yang mengejutkan, ancaman itu datang dari sesuatu yang sangat ia kenal, preman jalanan yang bertindak sebagai polisi gadungan, persis seperti dirinya dulu. Mereka melakukan tilang palsu, meminta uang dengan dalih pelanggaran lalu lintas. Johnny merasa seperti ditampar kenyataan. Ia berdiri di antara dua dunia, dunia lamanya yang penuh manipulasi dan dunia baru yang mengajarinya integritas. Saat itu, ia menyadari sesuatu. Ia tidak bisa kembali. Tidak ada jalan pulang ke kehidupannya yang lama. Jika ia ingin bertahan, ia harus benar-benar berubah. Dengan napas berat, ia mengencangkan genggamannya pada saku celana, saku yang dulu sering menjadi tempat uang haram. Tapi kali ini, tidak ada amplop, tidak ada uang sogokan. Hanya ada tanggung jawab yang semakin berat di pundaknya. Hari itu datang lebih cepat dari yang Bribtu Johnny duga. Setelah berminggu-minggu dihancurkan secara fisik dan mental, Kapten Andika akhirnya mengizinkannya menjalani ujian lapangan pertama, bukan simulasi, tetapi operasi nyata. Tanpa banyak penjelasan, ia dimasukkan ke dalam sebuah mobil bersama dua anggota Pas Pampres yang tak banyak bicara. Mereka melaju ke pinggiran Jakarta, ke daerah yang penuh dengan calo jalanan, preman pasar, dan, tentu saja, polisi lalu lintas yang tak jauh berbeda dari dirinya dulu. Johnny mulai memahami skenarionya saat mereka berhenti di sudut jalan yang sering digunakan sebagai pos tilang liar. Di sana, beberapa polisi sedang menghentikan kendaraan, menggunakan modus yang sudah sangat ia kenal. Salah satu petugas menyelipkan tangan ke dalam mobil yang diberhentikan, menarik sesuatu dari pengemudi, lalu dengan santai melambaikan tangan agar kendaraan itu melaju lagi. Johnny merasakan dadanya sesak. Itu bisa saja dirinya beberapa minggu yang lalu. Namun, kali ini, ia ada di sisi yang berbeda. Kapten Andika yang duduk di sampingnya menoleh. "Kau kenal sistem ini lebih baik dari siapapun di sini. Jadi, kau yang turun," katanya datar. Johnny menelan ludah. Ia tahu bahwa ini adalah ujiannya yang sebenarnya. Dengan langkah berat, ia keluar dari mobil dan berjalan mendekati pos tilang itu. Wajah para polisi di sana seketika berubah saat melihatnya. Beberapa mengenalnya, mereka adalah rekan-rekan yang dulu sering berbagi hasil dengannya. Seorang petugas berseragam mendekat dengan senyum lebar. "Johnny, lama tak kelihatan, kau kemana saja?" tanyanya sambil menepuk bahunya. Johnny mencoba tersenyum, meski dalam hatinya berkecamuk. "Ada urusan lain," jawabnya singkat. Tapi sebelum ia bisa mengalihkan pembicaraan, seorang pria berperawakan besar yang jelas lebih senior dari yang lain berjalan mendekat, menatapnya curiga. "Kau bawa teman baru?" tanyanya, melirik ke arah mobil hitam tempat Pas Pampres mengawasi. Johnny menahan napas. Ini saatnya memilih. Ia bisa pura-pura tak tahu dan kembali ke lingkaran lamanya, atau ia bisa melakukan hal yang benar, meskipun itu berarti mengkhianati mereka yang dulu pernah menjadi rekanannya. Dengan suara yang lebih mantap dari yang ia kira, Johnny berbicara. "Aku kesini bukan sebagai teman lama, tapi sebagai peringatan. Permainan ini sudah selesai." Suasana langsung berubah tegang. Beberapa polisi di sana menegang, tangan mereka tanpa sadar meraba ke arah saku seragam, tempat mereka biasa menyimpan uang hasil tilang liar. Johnny merasakan jantungnya berdetak kencang. Jika mereka memilih melawan, semuanya bisa berubah menjadi kekacauan. Tapi satu hal yang pasti, hari ini, ia telah mengambil keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Ia bukan lagi Bribtu Johnny yang dulu. Ketegangan di udara semakin pekat. Beberapa polisi di pos tilang liar itu mulai saling pandang, menyadari bahwa situasi ini bukan sekadar pertemuan biasa. Bribtu Johnny merasakan tatapan tajam menusuk ke arahnya, campuran antara kemarahan, kecurigaan, dan, pada beberapa wajah, rasa takut. Ia tahu betul mengapa.
Mereka takut bukan kepadanya, tapi kepada siapa yang ada di belakangnya. Pas Pampres bukan sekadar aparat biasa, mereka adalah bayangan yang bergerak dalam senyap, melindungi orang-orang terpenting di negeri ini. Salah satu polisi senior, seorang brigadir dengan wajah keras dan rahang mengatup, melangkah maju. "Johnny," katanya dengan suara rendah, namun penuh tekanan. "Jangan buat masalah. Kita semua tahu bagaimana sistem bekerja. Kau juga pernah jadi bagian dari ini. Jadi, kalau kau datang ke sini untuk bersikap suci, sebaiknya pikir ulang." Ada ancaman terselubung di balik kata-katanya, sesuatu yang membuat bulu kuduk Johnny meremang. Dulu, ia bagian dari sistem itu. Kini, ia adalah musuhnya. Johnny menarik napas dalam. Ini ujian terakhirnya. Jika ia mundur sekarang, semua yang telah ia lalui di markas Pas Pampres akan sia-sia. Ia akan kembali menjadi pecundang, seseorang yang hanya menghindari badai tanpa pernah benar-benar melawannya. Namun, jika ia melangkah maju, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Dengan suara tegas, ia berkata, "Aku bukan lagi bagian dari ini. Dan kalian juga harus berhenti. Atau kalian akan berurusan dengan orang yang lebih berbahaya dari aku." Ucapannya seperti petir di siang bolong. Brigadir itu menyipitkan mata. "Kau pikir kami takut?" tanyanya dengan nada mencibir. Tapi Johnny bisa melihat kegelisahan di sana. Ia bisa merasakan perubahan di udara. Sebelum siapapun bisa bereaksi, suara langkah berat terdengar dari belakang. Kapten Andika telah turun dari mobil, diikuti oleh dua anggota Pas Pampres lainnya. Mereka tidak mengatakan apapun, hanya berdiri di sana, tapi kehadiran mereka sudah cukup untuk membuat pos tilang liar itu membeku. Ini bukan lagi sekadar peringatan. Ini adalah eksekusi. Tak perlu banyak kata. Dalam hitungan detik, beberapa polisi mulai mundur perlahan, berpura-pura sibuk dengan hal lain. Brigadir yang tadi berbicara masih berdiri diam, rahangnya mengeras. Namun, ia tahu betul apa arti kehadiran Pas Pampres di tempat ini. Pertarungan sudah berakhir sebelum dimulai. Dengan enggan, ia mengalihkan pandangannya dari Johnny dan berbalik. Satu persatu, pos itu ditinggalkan, seperti kapal yang ditinggal oleh tikus-tikusnya sebelum tenggelam. Johnny menghela napas, merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya, ia bukan lagi bagian dari kegelapan. Ia telah memilih jalannya. Bribtu Johnny berdiri di tengah pos tilang yang kini kosong, hanya menyisakan papan tilang usang dan beberapa lembar uang kotor yang tercecer di tanah. Tempat ini dulu adalah zona nyamannya, tempat ia bermain aman dalam sistem yang korup. Tapi sekarang, ia berdiri di sini sebagai orang yang berbeda. Ia telah membakar jembatan ke masa lalunya. Kapten Andika berjalan mendekatinya, menatapnya dalam diam. Tidak ada tepukan bangga atau ucapan selamat, hanya tatapan yang penuh arti. Seolah-olah ia sedang mengukur sejauh mana Johnny benar-benar telah berubah. "Ini baru awal," kata Kapten Andika akhirnya. "Kau sudah membuat pilihan, dan itu berarti kau juga harus siap menerima akibatnya." Johnny menelan ludah. Ia tahu betul apa maksud ucapan itu. Musuhnya kini bukan hanya preman jalanan atau polisi korup yang merasa terganggu, tapi juga sistem yang lebih besar dan lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Pilihan untuk berbalik arah bukan hanya soal keberanian, ini soal bertahan hidup. Saat mereka berjalan kembali ke mobil, ponsel Johnny bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Kau pikir bisa keluar begitu saja? Hati-hati di jalan." Dadanya langsung terasa sesak. Ancaman ini tidak mengejutkan, tapi tetap membuat darahnya berdesir. Ia menoleh ke Kapten Andika yang kini sudah bersandar di mobil, menatapnya seolah menunggu sesuatu. Tanpa berkata apa-apa, Johnny menyerahkan ponselnya. Kapten Andika membaca pesan itu, lalu hanya tersenyum kecil. Bukan senyum geli, tapi senyum seseorang yang sudah terlalu sering menghadapi hal seperti ini. "Kau takut?" tanya Kapten Andika sambil mengembalikan ponselnya. Johnny terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Tidak," jawabnya, meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Mungkin ia masih takut, tapi ia tak akan lari. Kapten Andika mengangguk pelan, lalu menepuk bahunya. "Bagus," katanya. Karena ini baru permulaan, saat mobil melaju meninggalkan lokasi, Johnny menatap keluar jendela, melihat Jakarta yang tetap sibuk seperti biasa. Tidak ada yang berubah bagi dunia luar. Tapi dalam dirinya, segalanya telah bergeser.
Ia telah meninggalkan hidup lamanya dan memasuki dunia baru, dunia di mana ia tidak hanya bertahan, tapi berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia adalah seorang polisi yang sesungguhnya.